Baik, malam hari ini terlihat ya Bapak Ibu Saudara, temanya nilai tambah gitu. Kalau di dalam bahasa Inggris itu added value, nilai tambah. Kenapa begitu penting? Karena di slide yang pertama saya tekankan bahwa nilai yang selama ini kita dengar itu kehilangan nilai gitu. Ya, nilai ini menjadi tidak bernilai karena kehilangan makna. Dan ada begitu banyak cara orang memanipulasi nilai pada akhirnya. Sementara Allah yang kita sembah tidak bisa dimanipulasi. Ya, tidak bisa dimanipulasi. Nah, sejatinya manusia bekerja, kita ini semua bekerja karena kita memiliki nilai yang sangat tinggi, kita unggul ya dibandingkan dengan ciptaan yang lain. Kenapa kita unggul? Karena hanya kitalah yang diciptakan seturut dengan gambar dan rupa Allah. Hanya kita ya yang pada saat penciptaan itu diberikan mandat untuk mengelola, memanage bumi ini. Ya. Tapi sayang ya, sayangnya manusia tidak taat. Ya, ia tidak menghargai kepercayaan yang Allah berikan. Manusia tidak menghargai betapa dirinya sangat bernilai. Ya, dia merasa kurang. Ya, dia merasa kurang bernilai. Dia ingin menambah nilai. Maka dengan mudah diperdaya oleh iblis untuk mencari nilai yang lain yang tidak sesuai dengan rencana Allah yang semula begitu. Ya. Nah, orang yang tidak menghargai dirinya kemudian tidak taat, dia tidak memberi nilai tinggi kepada dirinya sendiri. Nah, sejak dosa menguasai manusia, ya sejak itulah kodrat dosa melekat kepada kita, ya. Kita kehilangan makna, maka kita juga kehilangan nilai. Nilai itu juga kehilangan makna pada akhirnya. Nah, dalam konteks saat ini, ya dalam konteks saat ini, pada akhirnya apapun pekerjaan kita, apapun tugas yang kita emban, ini sudah mulai rusak. Kemudian apa? Orang memproduksi barang, apapun itu dengan kualitas seadanya, kalau bisa dijual setinggi-tingginya, ya, dan menjualnya pun dengan motif apapun, bukan menolong orang untuk mendapatkan jawaban atas apa yang dia butuhkan, enggak. Apapun dia dorong, mungkin hanya sekedar untuk uang, gitu. Sehingga kadang tidak bermanfaat sama sekali ya. Banyak orang-orang yang menjual barang-barang yang sekali pakai hancur, rusak. Orang menipu, orang menjual barang palsu, bahkan nggak cuma palsu, barang ilegal gitu ya. Ini lagi rame ya karena ada pegawai PT KAI gitu, ternyata terlibat dalam jaringan teroris dan kemudian memperjualbelikan senjata api ilegal begitu. Ya, apapun dijual hanya untuk kepentingan sendiri karena tidak ada lagi nilai-nilai yang bisa dipegang oleh manusia. Akhirnya nggak cuma menjual barang ilegal, menjual barang yang bisa membunuh pembelinya. Apa itu? Narkotika, obat-obat terlarang, narkoba. Sama sekali orang melakukan sesuatu tidak untuk menambah nilai, tapi untuk menghancurkan orang lain. Bahkan nggak cuma barang yang dijual, manusia pun dijual. Ya, human trafficking. Betapa rusaknya gitu. Ya, betapa rusaknya manusia makin jauh dan semakin jauh gitu, dari rencana Allah semula gitu. Kemudian orang ya kalau kita orang-orang yang ada di dunia kerja, apalagi yang dulu pernah masuk di dalam dunia sales, penjualan. Orang menjual hanya untuk mencapai target angka, apapun dilakukan. Apapun dilakukan dengan cara-cara yang tidak elegan.
dengan cara-cara yang kotor untuk menang itu dia lakukan. Bukan untuk nilai gitu. Bukan juga untuk kepuasan pelanggan loh ya. Kadang-kadang udah terserah mau pelanggan mau suka mau enggak, pelanggan mau menderita. Yang penting jualan saya laku. Padahal sejatinya menjual yang sesungguhnya itu memecahkan masalah orang lain. Menambah nilai bisnis pada pelanggan. Bahwa dengan membeli apa yang kita jual, itu bisa menambah nilai bagi bisnis mereka. Yang bekerja gitu, asal bekerja, asal mendapat upah. Sehingga orang melakukan apa? Korupsi waktu. Korupsi waktu itu contoh begini. Kalau orang seharusnya bekerja itu jam 8 sampai jam 5 begitu. Itu jam kerja. Jam 8 itu jam kerja. Tapi banyak orang kemudian melihat jam 8 itu jam masuk. Jam 8 itu jam masuk, dia hanya absensi atau presensi, fingerprint lah, atau dulu zaman pakai kartu prik, zaman saya masih kerja di Astra pakai kartu gitu. Itu banyak orang jam 8 itu jam masuk. Jadi jam 8 masuk, habis itu dia nggak kerja, dia bikin kopi, habis itu dia sarapan. Ya, sarapan, balik kantor lagi mungkin masuk jam 9, baru dia buka laptop. Ya, nanti keluar sebentar ngerokok. Belum jam 12 sudah ngobrol sama temannya, kita mau makan di mana siang ini ya? Jam setengah 12 sudah jalan keluar. Nanti saatnya jam 1 belum pulang, jam 2 baru balik. Ya, buka laptop sebentar, jam 3 keluar ngerokok lagi, jam 4 sudah siap-siap. Ya, ini korupsi waktu. Tapi tidak disadari, orang merasa ini biasa begitu. Orang ini merasa biasa. Jadi jam 8 itu jam masuk, bukan jam seharusnya kerja. Kalau dia tahu bahwa jam 8 itu jam kerja, dia masuknya harusnya jam 7, sarapan dulu, jam 8 start bekerja. Kenyataannya tidak. Banyak orang melakukan korupsi tanpa sadar. Belum yang betul-betul korupsi uang. Ya, korupsi uang, dia markup. Kalau ada teman-teman yang tahu di Jakarta itu ada Glodok begitu ya, Glodok, Lindetivus, tempat barang-barang elektronik, barang-barang untuk alat bantu kerja di pabrik begitu. Itu kalau kita nggak kuat iman begitu, itu mereka tawarkan. Saking seringnya orang minta kwitansi atau nota kosong. Sehingga mereka sampai menawarkan mau bawa nota kosong atau mau ditulis angkanya berapa. Saking rusaknya. Ya, saking rusaknya. Jadi kalau orang bekerja di bagian procurement itu tantangannya besar sekali. Itu memang betul-betul kursi empuk, ya, jabatan basah, melimpah duitnya di situ. Bisa begitu. Kamu beli barang, nanti encinya atau engkaunya tanya, ini mau ditulis berapa belinya? Waduh, cobaan berat ini buat yang ngelihat ini mumpungisme ya, mumpungisme. Bisa berapa aja dia masukin ya. Belum korupsi kualitas, ya. Kalau kita di pabrik kita tulis besar-besar di spanduk, kita tidak menerima barang reject, kita tidak memproduksi barang reject, kita tidak mengirimkan barang reject. Artinya apa? Quality incoming mesti bagus, quality in process mesti bagus, quality outgoing mesti bagus. Kenyataannya enggak. Kalau bisa kita beli material bekas. Ya saya melihat begitu. Banyak orang kalau main di dunia telekomunikasi itu beli tiang-tiang yang sudah kropos, tiangnya di apa namanya? Diperbaiki, dempul ulang, dicat ulang, dijual seperti barang baru. Wah, itu bagaimana kualitasnya, bagaimana nggak bengkok itu tiang-tiang begitu ya. Belum ada yang curi kuantitas ya. Kuantitas itu apa? Timbangan yang tidak adil begitu. Ya, orang bermain-main dengan timbangan itu banyak dilakukan di pasar-pasar ya. Orang yang, nah itu sampai sekarang pun ya, kalau nggak matanya nggak awas, ya kita pilih mangga yang bagus-bagus, begitu kita silap mata sedikit, set ditukar. Kita pulang bawa mangga yang asem. Orang bekerja asal bekerja.
tidak tahu bahwa manusia ini diciptakan bernilai, maka kita harus menghasilkan sesuatu yang bernilai. Kita memberikan nilai lebih ya dari apa yang Tuhan percayakan. Kemudian apalagi ada begitu banyak ya namanya bisnis model itu ya, kalau sekarang teman-teman ada yang ikutan-ikutan bisnis gitu ya. Hati-hati dengan jebakan. Keserakahan itu menjebak banyak orang. Orang ingin cepat kaya ya. Dia lihat sultan-sultan. Nah, sekarang sultan-sultan itu luar biasa loh pengawalannya. Ya karena sudah dibui. Dia pengawalannya luar biasa. Pengawalannya sipil penjara semua itu ya. Polisi-polisi kawal di sana. Tapi kasihan orang-orang yang nggak tahu, hanya ingin cepat kaya. Yang cepat bukan kayanya, ternyata jatuh miskinnya yang cepat ya. Manusia tidak berpikir panjang karena sudah kehilangan eh, kodrat ilahinya, dia dalam kodrat dosa, kemudian dia juga tidak bisa melihat nilai-nilai yang baik. Manusia tidak berpikir jangka panjang, boro-boro berpikir kekekalan. Boro-boro berpikir kekekalan, dia sudah dikaburkan ya. Oh saya kalau bisa selama hidup ya, hanya makan, minum, happy-happy begitu. Ya itulah yang mereka lakukan. Boro-boro berpikir mengenai nilai. Ya, jarang sekali manusia yang berpikir win-win, menang-menang. Yang ada justru apa? Oh, kalau gua diginiin, gua bisa balas lebih. Oh, kalau gua kalah, lu mesti kalah. Ya, dia nggak senang lihat orang lain bahagia, nggak senang. Ya, nilai sudah kehilangan nilainya. Ya, nah kembali kepada nilai, bagaimana caranya? Maka kita mesti ingat bahwa apapun tugas yang kita emban, yang kita pikul, yang kita bawa, apapun yang kita kerjakan, satu, harus menjawab persoalan. Harus menjawab persoalan. Kalau kita melakukan pekerjaan tidak menjawab persoalan, tidak memberikan solusi, ya, bukan sekedar asal bekerja, maka kita nggak akan kembali kepada nilai yang sesungguhnya. Waktu kita diciptakan itu, kita harus mengelola dengan baik, ya. Nah, sayangnya banyak yang tidak berpikir seperti itu. Nah, bagaimana kita bisa menjadi orang ketika dipercaya mengemban sesuatu, dipercaya apalagi ya, kita ini jadi sorotan begitu. Ya, saya pernah justru banyak dikecewakan bukan oleh orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus begitu. Justru saya awalnya banyak memberikan kesempatan kepada orang-orang yang seiman bekerja di perusahaan yang Tuhan percayakan kepada saya, tapi mereka justru orang-orang yang malas. Orang-orang yang malas ya, dan menggunakan waktu-waktu bekerja ditinggalkan dengan alasan untuk apa? Hal-hal yang rohani, kelihatannya hal-hal rohani. Tapi pada akhirnya tidak memberikan teladan buat orang yang tidak percaya. Itu menyedihkan. Sekarang menjadi tanggung jawab kita bagaimana ya kita bisa memenangkan orang melalui kesaksian hidup kita begitu. Ya, nggak cuma sekedar asal ngomong, orang lain tuh menyoroti kita. Apakah kita menjadi orang yang berintegritas? Berintegritas itu apa yang kita ucapkan, kita lakukan. Nah, bagaimana kita bisa menjadi orang yang menjawab persoalan kalau kita nggak tahu akar persoalan? Maka dalam apapun yang kita dipercaya saat ini ya, menjadi mahasiswa, menjadi anak, masing-masing punya punya tanggung jawab loh. Menjadi anak itu punya tanggung jawab. Menjadi suami, menjadi istri itu punya tanggung jawab. Menjadi atasan punya tanggung jawab, menjadi bawahan juga punya tanggung jawab. Kita harus tahu apa akar masalah yang sedang dihadapi oleh orang-orang yang kita harus pertanggungjawabkan kepercayaan yang kita emban. Maka kita mesti mendengar lebih berempati gitu ya. Nah, sering-sering kita mendengar terus kita merasa tahu ini menjadi masalah ya. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita mendengar, kita merasa tahu, kita coba melakukan berdasarkan asumsi kita. Ternyata keliru. Ya. Dan Tuhan kasih kita dua telinga kan artinya mendengar dua kali lebih banyak daripada berbicara begitu. Nah, mendengar ini menjadi seni. Mendengar ini menjadi seni. Tidak banyak orang yang punya seni, kekuatan, kelebihan, keahlian untuk mendengar.
Banyak orang pengen sekali banyak berbicara, mendengarnya sedikit, berbicaranya banyak, maka banyak sekali akhirnya pembicaraan-pembicaraan yang tidak bermutu. Pembicaraan nggak bermutu, lebih parah lagi, kalau ini berbicara mengenai kamu ngelihat selumbar di mata orang lain, balok di matamu, kamu nggak lihat. Kenapa? Dengarnya cuma 5 menit, menghakiminya bisa berjam-jam. Ini kacau. Ya, dunia ini udah kacau. Karena tadi orang tidak tahu bahwa orang ini bernilai dan dia harus memberikan nilai lebih atas apa yang dipercayakan. Alangkah baiknya kalau kita mendengar, kita kurang paham, kita klarifikasi, tidak berasumsi. Ya, sehingga tidak salah memahami persoalan begitu. Ya. Apalagi kalau kita tidak memahami persoalan, kita menawarkan solusi, solusinya tidak pas. Solusi yang tidak pas itu bukanlah solusi gitu. Itu menambah besar persoalan. Nah, teman-teman, Bapak Ibu, adik-adikku yang nanti setelah lulus kuliah mungkin ada yang bekerja di bagian pemasaran, menjadi frontliner, menjadi sales. Ingat, ya, kita pernah belajar menjual itu memberi solusi, bukan menjual itu asal barangnya laku. Mau dipakai nggak dipakai bukan urusan saya. Itu salahnya yang beli. Kebalik, ini salahnya yang jual, bukan salahnya yang beli. Ya, kalau boleh kasar, ini yang jual yang nipu, yang beli yang ketipu. Jarang, ya. Masa yang beli yang nipu, gitu kan enggak ya? Yang beli yang ketipu, yang menjual ini yang nipu. Maka sekarang bahkan ya saya juga menegaskan kepada teman-teman sales, kamu jualan itu menjual value, kamu menjual solusi. Betapa berharganya kalau kamu bisa memberikan jawaban, membuat customer itu happy. Karena solusi kita betul-betul menolong bisnis mereka. Nah, ada ayat yang setelah ini kita juga baca banyak ayat. Kolose 3 ayat 22, ya. Ingat pertanggungjawaban kita besar besar dan berat ya. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Ya, jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Kenapa sampai di kantor kita perlu pasang CCTV? Karena hamba-hamba tidak taat kepada Tuhan. Ada bahasa Inggris itu begini ngomongnya. When the cat's away, the mice will play. Ketika kucingnya pergi, tikusnya joget-joget. Ya, artinya apa? Itu tikus cuma takut kalau ada kucing. Sama seperti di dalam kehidupan sehari-hari, dalam berlalu lintas ya. Kalau ada polisi, orang bisa taat lampu merah. Nggak ada polisi, mau lampu warna aja dihajar. Sehingga kita bingung, ini orang buta warna bisa pada lulus pakai kendaraannya, bisa pada punya SIM, padahal ada tes buta warna ya. Karena mereka nggak lihat lampu lalu lintas, mereka lihat polisinya. Nah, kalau kita masih seperti itu, betapa malangnya kita. Ya, apapun juga yang kamu perbuat ayat 23, Kolose 3 ayat 23. Perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Kalau sudah seperti untuk Tuhan, yang omnipresent, yang omniscient, dia hadir di mana-mana, dia maha tahu. Tentunya kita jaga setiap tindakan kita. Kita tidak akan juga berbicara hal-hal yang buruk di belakang atasan kita. Ya, nah itu konyol kalau kita sebagai umat Tuhan gitu ya, kita menyebut diri anak-anak Allah juga, tapi kelakuannya nggak ada bedanya gitu. Ya, ngegosipin atasan di belakangnya ke orang yang tidak seiman dengan kita. Kesaksian apa yang kita buat? Wah, ternyata ini orang Kristen juga ngegosip juga nih, jelek-jelekin atasan juga begitu. Ya, nah ini menyedihkan. Ya, sekali lagi apapun juga yang kamu perbuat, mau ada orang lihat, nggak ada orang lihat, Tuhan lihat. Maka perbuatlah dengan
segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ada orang-orang tenaga kerja harian namanya. Kalau tenaga kerja harian, supaya kerjaannya tiap hari ada, maka dia tidak selesaikan pekerjaan hari itu, supaya besok dipanggil lagi kerja lagi. Walaupun dia sebetulnya bisa menyelesaikan pekerjaan dalam satu hari, dia tidak selesaikan. Tidak dengan segenap hati. Dia selesaikan dengan setengah hati. Supaya pekerjaannya nggak selesai hari itu, besok dipanggil lagi untuk kerja karena dia tenaga kerja harian. Ya, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Orang sering melihat upah itu sekedar gajian. Dia lupa bahwa ada Tuhan yang jauh lebih besar dari Tuhan yang ada di dunia ini. Yang siap memberikan upah yang nilainya jauh daripada apa yang bisa kita hitung saat ini. Nah, kita kok rasanya sudah happy dengan upah yang hanya bisa untuk beli makan, setelah itu selesai. Kita harus kerja lagi untuk sebulan upah. Kita lupa ada upah yang kekal, yang abadi yang akan kita terima pada saatnya nanti gitu. Nah, itu kok nggak dikejar. Ya, itu nggak dikejar. Ya sudah, kalau Tuhan bilang, ya sudah, kamu sudah mendapatkan upahnya, selesai. Upahmu cuma upah di bumi aja. Upah di surga nggak disiapkan. Yang ke-25-nya, ayat yang ke-25-nya memberikan warning, barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu. Tuhan tidak memandang orang. Ya, Tuhan tidak memandang orang itu persis seperti Matius 7:21. Tuhan, bukankah aku bernubuat demi namamu? Aku mengusir setan demi namamu. Tuhan bilang, aku tidak kenal kamu. Tuhan nggak pandang orang mau dia ngomong, oh kan saya berdoa, ya saya persekutuan. Kenyataannya Tuhan melihat kamu orang nggak punya integritas, ya. Nah ini bagus ya. Brian Tracy itu salah satu trainer di dalam penjualan ya. Cukup banyak buku-bukunya dan cukup menjadi bestseller beliau ya. Beliau mengatakan the more you focus on the value of your product or service, the less important the price become. Makin kita fokus kepada nilai yang kita berikan, mau dalam bentuk produk kah, mau dalam bentuk jasa kah, ya kan? Kalau kita tambahkan nilai di situ, menjadi jawaban buat pelanggan. Harga itu jadi nggak terlalu penting. Customer kita bisa bayar mahal, karena yang kita berikan sangat bernilai bagi dia. Maka menjadi jawaban begini, buat orang-orang yang sering-sering, waduh kalau bisa gue kerjain hal-hal yang gampang aja. Salah. Kalau kita hanya mengerjakan hal-hal yang gampang, nilainya rendah. Ya, saya ada teman nih, teman satu gereja. Dia kalau ngerjain justru di daerah-daerah yang sulit, di Papua, di Kalimantan, ya, daerah-daerah yang sulit. Dia bilang begini, harganya itu bagus Pak Roni. Kalau kerja di Kalimantan, di Papua, yang orang nolak-nolak, kita mau ngerjain, harga kita tuh tinggi. Profit marginnya tuh jauh lebih bagus daripada kerja di Jawa, gitu. Maka saya tuliskan apa? Semakin sulit masalah dipecahkan, itu semakin bernilai solusi yang diberikan. Maka jangan, kalau dikasih kerjaan ya, oh ada kerjaan tim nih, ada yang nyapu lah, ada yang inilah. Jangan milih kerjaan yang gampang gitu. Karena kerjaan yang gampang itu semua orang bisa melakukan. Kerjaan yang sulit tidak semua orang bisa lakukan. Maka nilainya tinggi. Ya, ingat mengerjakan setengah hati itu bebannya jadi rasa itu 2 kali lebih berat. Tapi mengerjakan sepenuh hati bebannya jadi lebih ringan. Ya, dinikmati apalagi ya. Yang lain sambil muka cemberut mengerjakan sesuatu, kita sambil senyum mengerjakan sesuatu. Beda, ya. Nah, bicara mengenai nilai, itu saya ingat perumpamaan tentang talenta. Matius 25 ya.
Saya baca saja cepat. Ayat 14 mulai, sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Ini mirip seperti dunia yang dipercayakan untuk kita kelola sebagai manusia. Dan sebagai manusia kita punya keahlian masing-masing, tidak sama satu dengan yang lain. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2 talenta, dan yang seorang lain lagi 1. Menurut kesanggupannya. Ini masing-masing menurut kesanggupannya. Jadi jangan ngomong, wah nggak adil. Adil. Karena menurut kesanggupannya. Dan 1 talenta itu nilai mata uang yang sangat berharga. Gitu. Jangan lihat 5, 2, 1. 1 pun sangat berharga zaman itu ya. Lalu kemudian tuannya itu meninggalkan mereka. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ya, kata-kata segera itu penting. Tidak berlambat-lambat. Take action. Langsung bekerja. Menjalankan uang itu. Berusaha dia. Sehingga memperoleh laba 5 talenta. 2 kali lipat. Ya, target bisa tercapai 100%. 2 kali lipat. Bagaimana dengan yang 2 talenta? Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga. Segera juga. Dan labanya sama. Sama-sama 100%. Ya, 2 kali lipat. Gitu. Tapi lihatlah, hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu ia menyembunyikan uang tuannya itu. Lama. Ya, lama ini. Ini bukan cuma beberapa hari. Lama. Dan tidak pernah hamba yang menerima 1 talenta itu terpikir, aduh, kok gue jahat bener ya? Gue udah dipercaya, kenapa nggak aku usahakan seperti yang pegang 5 talenta dan 2 talenta ya? Wah, aku tobat deh. Gali, usahakan. Enggak. Dengan waktu yang diberikan cukup lama, dia nggak bertobat-tobat juga. Melihat orang lain bisa berhasil, dia tidak melakukan itu. Kesabaran sudah habis, sudah selesai. Sesudah itu pulanglah tuan dari hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Pada saatnya Tuhan datang dan menuntut pertanggungjawaban atas apa yang sudah dipercayakan Tuhan kepada kita. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan dia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuhan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, dengan bangga aku telah memperoleh 5 talenta labanya. Kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. 22, lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuhan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, ini kebangetan ya, sudah dikasih kepercayaan, tidak melakukan apa-apa, justru menuduh tuannya jahat. Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuhan. Ya, mungkin juga sudah kotor dengan penuh lumpur ya, gitu ya, penuh tanah karena dia tanam. Gitu. Maka jawab tuannya itu, hai
Kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah. Seharusnya kalau ini kan nggak cuman jahat, malas, bodoh. Ini hamba yang pegang satu talenta itu nggak cuman jahat, malas, tapi bodoh. Sampai dikasih tahu sama tuannya. Seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang. Supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Simple gitu. Kasih ke yang 5 talenta sehingga bisa jadi 6, 6 jadi 12 gitu. Marah. Akhirnya marah tuannya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai tanggung jawab, yang mempunyai hati, yang mempunyai semangat, yang mempunyai keberanian, kepadanya akan diberi. Sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Tidak punya itikat yang baik, tidak punya inisiatif, tidak punya semangat bekerja, ya, tidak punya integritas, tidak layak dipercaya. Akhirnya apapun diambil daripadanya, ya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah akan terdapat ratap dan kerta gigi. Ya, beberapa hari belakangan saya melihat di perusahaan-perusahaan sudah mulai HRD-nya ya melakukan pengecekan terhadap calon-calon karyawan baru, apakah calon-calon karyawan baru punya jejak, rekam jejak yang buruk, yaitu apa? Pernah pinjam uang online, pernah terlibat dengan hutang online, pinjol, ya. Dan itu menjadi screening buat para HR untuk tidak menerima orang-orang yang bermasalah dengan keuangan karena mereka tidak bisa mengatur keuangannya. Ya itu satu. Tadi siang saya dengar uh, dari BCA ya, dari anaknya bos BCA itu cerita begitu. Kalau perusahaan mau mengajukan kredit ke bank, itu akan diperiksa. Diperiksa itu nggak cuma perusahaannya yang akan mengajukan pinjaman itu tidak punya masalah, tidak punya record yang buruk dengan Bank Indonesia, pernah ditegur karena nggak bayar hutang dan sebagainya, tapi juga pemilik. Pemiliknya akan dicek apakah juga punya rekam jejak yang buruk terhadap pinjaman, dan itu akan sulit untuk kemudian dipercaya lagi. Ya, itu yang terjadi ya. Efeknya beruntun. Sekali tidak dipercaya, akhirnya orang tidak dipercaya, orang cerita kepada orang lain tidak percaya kepadanya, akhirnya tidak ada satu orang pun yang percaya. Ini yang disebut semua diambil daripadanya. Ya, tinggal 2 slide terakhir kayaknya ya. Ada failure, ada fear of failure. Ini beda. Ada kegagalan dengan takut gagal. Kita melakukan sesuatu, kita pernah gagal, it's okay, gitu. Nggak apa-apa. Sebab kegagalan itu membuat kita belajar. Bagaimana ya supaya nggak mengulangi kesalahan? Bagaimana supaya nggak gagal lagi? Kita belajar. Tapi orang yang takut gagal, ingat tadi ya, orang yang punya talenta tadi, dikasih talenta, walaupun satu, tapi dia tidak melakukan sesuatu, apapun. Kenapa? Takut gagal. Dia akhirnya apa? Tidak melakukan apa-apa. Akhirnya tidak belajar apapun. Karena nggak belajar apapun, jadi bodoh. Tidak berguna, tidak bernilai. Ya,
Maka jangan takut gagal. Nggak apa-apa. Kita bayar sekolah kegagalan. Tapi akhirnya jadi pinter. Kita udah kejedot. Kalau lewat situ nunduk, ada palang itu di situ. Kita jadi begitu kejedot sekali tuh ingat terus. Jangan jangan sampai kejedot lagi. Udah sakit nih, benjol nih. Ya, lewat situ kita nunduk. Hamba yang mendapat satu talenta, dia memiliki kemampuan, bukan kamu memiliki, dia memiliki kemampuan, namun tidak bertanggung jawab, tidak menggunakannya, dia takut gagal. Ini kejahatan. Jadi jangan pikir kejahatan itu cuma membunuh jahat ya, mencuri itu jahat, berzina itu jahat, bersaksi dusta itu jahat, ya, mengingini harta orang lain itu jahat. Bukan cuma itu ternyata, tapi tidak bertanggung jawab atas talenta yang dipercayakan. Itu pun kejahatan. Maka kan disebut hamba yang jahat. Ya, you are wicked. Wah, saya tertemplak loh. Ya, saya tertemplak ini kenapa? Wah, kalau saya tidak bekerja dengan sepenuh hati, dengan sekuat tenaga, dengan sekuat-kuat pikiran, saya artinya tidak memberi nilai tinggi terhadap apa yang Tuhan ciptakan. Saya diberi kemampuan, kok saya kerja setengah-setengah, kok saya kerja males-malesan, kok saya nggak habis-habisan. Berarti saya ini jahat. Kalau ini dipegang oleh anak-anak Tuhan, betapa dahsyatnya anak-anak Tuhan ini ya. Anak-anak Allah ini dahsyat sekali. Orang-orang yang sadar betul bahwa dia punya nilai, dia punya kemampuan, dan dia lakukan hebat. Seandainya dia tukang sapu, dia menjadi star employee, menjadi tukang sapu yang mendapatkan penghargaan karena menyapu paling bersih. Ya, seandainya dia jadi resepsionis, jadi menjadi star employee sebagai resepsionis yang terbaik. Dia menyambut selalu dengan hati yang gembira, ya, mengangkat telepon dengan happy, menjawab dengan baik, ya, nggak sampai menunggu kering sampai 10 kali nggak diangkat-angkat, dianya sendiri ngobrol gitu ya. Nanggung nih Pak, lagi ngobrol, lagi makan pisang goreng, taruh pisang gorengnya, angkat teleponnya, ya. Itu yang hebat. Menjadi mahasiswa teladan, menjadi mahasiswa teladan. Kenapa menyelesaikan PR nunggu mendekati waktu ngumpulin? Kenapa nggak pulang dari kuliah mumpung masih inget nih, mumpung masih inget nih tadi barusan diajarin, langsung selesaiin PR. Habis itu bisa santai, ya kan? Bisa mengerjakan yang lain. Tapi kalau sudah nunggu, seminggu lagi, masih seminggu lagi, kok tenang. Seminggu lagi udah lupa, ya kan? Jadi banyak sekali yang kita bisa lakukan kalau kita sadar betul bahwa kalau kita dipercaya dan kita memiliki kemampuan itu, lakukan dengan sebaik-baiknya, dengan segenap hati, segenap kekuatan kita. Ingat Lukas 12 ayat 48, setiap orang yang kepadanya banyak diberi, akan banyak dituntut dari dirinya. Ya, dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, akan lebih banyak lagi dituntut dari dirinya. Jangan pernah mengeluh, kok saya lagi-lagi saya, kok lagi-lagi saya. Bersyukurlah, artinya kamu mendapat kepercayaan lebih. Ya, saya masih ingat terus, atasan saya bilang ke saya, ya, udahlah saya percaya sama kamu, pokoknya kalau saya kasih kamu semuanya beres. Wah, itu menjadi suatu beban di pundak ini. Saya tidak pernah ingin mengecewakan atasan saya. Bahwa apapun yang dikerjakan oleh saya harus tuntas. Atasan taunya beres. Ya, dalam bahasa Inggris itu kalau kita dikasih pekerjaan, jawaban kita itu consider it as done. Consider it as done. Pak, anggap sudah selesai, Pak. Bisa nggak kita? Setiap kali kita diberi kepercayaan sebagai anak, orang tua minta tolong ini. Pak, Bu, beres. Selesai. Pasti beres. Ya. Atasan memberi pekerjaan kepada kita, pasti beres. Dosen memberikan pekerjaan kepada kita, tanggung jawab kepada kita, jangan khawatir, pasti beres.
Ya, dan orang tenang, begitu selalu diberikan kepada orang ini tenang, menjadi orang kepercayaan, menjadi tangan kanan. Ingat, ya, ingat, kita bukanlah pemilik, namun pengelola atas semua yang Allah Bapa percayakan. Menjadi masalah kemudian kalau kemudian kita klaim dalam kita hidup ini, ya, ini rumah-rumahku, ya, ini uang-uangku, ini pekerjaan-pekerjaanku, ya, keluarga pun kita nggak boleh ngomong keluargaku, ya. Ini keluarga yang Tuhan titipkan, semuanya Tuhan titipkan. Maka kita harus jaga baik-baik karena satu saat Tuhan akan minta kembali, ya, dengan labanya, dengan labanya, ya. Maka dikatakan begini, kalau kita lahir miskin, kita lahir miskin itu seperti um, kalau kita bilang itu ada takdir mati gitu ya. Kita nggak bisa milih soalnya lahir miskin. Tapi kalau kita mati miskin, itu artinya kita ini bodoh sekali. Karena kita punya waktu untuk mengubah yang tadinya kurang baik, menjadi bernilai gitu. Kalau kita miskin, kita nggak jadi orang yang bisa menolong orang lain, kita jadi beban buat orang lain. Ya, ingat selama kita hidup, kita harus memberikan nilai tambah atas apa yang Bapa percayakan. Ya, atas apa yang Bapa percayakan. Slide terakhir, sempurna seperti Bapa. Ya, maka karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Ya, sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah, letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Ya, ayat 14 dari 1 Petrus 1. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Hendaklah kamu menjadi kudus ya di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis kuduslah kamu, sebab aku kudus. Gimana mungkin? Gimana mungkin sempurna? Sempurna punya ukuran, punya takarannya masing-masing. Ingat talentanya masing-masing. Tapi semua kita berjuang dengan apa yang dipercayakan. Untuk sempurna. Seperti Bapa sempurna. Mari kita lakukan kehendak Bapa. Mari kita teladani Tuhan Yesus. Mari kita kenakan pikiran dan perasaan Tuhan Yesus. Amin. Saya kembalikan ke Pastor Lepri. Terima kasih. Tuhan, teman diberkati, yang diberkati bisa memberikan tangan. Amin. 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 Ya. Biasa ya materinya malam ini ya teman-teman ya. Saya juga postingnya di grup rohani ya. Saya sementara posting juga ya, ada bukan di grup DS tapi di grup rohani yang lain. Saya bilang teman-teman nggak boleh main-main ya dengan kesempatan yang Tuhan masih berikan. Nggak boleh main-main dengan talenta yang Tuhan masih berikan kepada kita. Semuanya nanti kita akan bertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Dan respon mereka bagusnya. Jadi itu yang sebenarnya malam hari ini Tuhan berikan. Karena poin utama malam hari ini itu teman-teman bahwa hidup kita itu punya nilai. Ya, dalam bahasa Ibrani namanya akar. Kita punya nilai tinggi, kita punya harga, ya harga, bernilai tinggi. Makanya kita harus penuh kesadaran, harus punya kesadaran penuh. Ada satu contoh tentang di Lukas tentang orang kaya dan Lazarus si miskin.
Nah, si orang kaya ini baru sadar ketika di tempat penantian, tapi di tempat penantian dia udah kepanasan. Dia lihat Lazarus di pangkuan Abraham. Dia mau minta kesempatan, tapi Abraham bilang sudah tidak. Bapak Abraham bilang sudah tidak ada kesempatan. Di bumi sudah kau pakai, nikmati semua yang baik-baik. Teman-teman, kesadaran kita harus penuh di bumi ini, bukan nanti di sana. Ya, kesadaran penuh kita itu harus di sini. Amin, amin, amin. Kalau masih bernafas ini ya, ini tidak kebetulan, ini yang berbicara tuh Tuhan sama kita ya. Nah, kita ini Tuhan pakai ya, bagaimana supaya maksud Tuhan bisa di Tuhan itu, makanya sangat penting kita punya ya kepada. Oke, teman-teman, ada yang mau sampaikan sesuatu, ada yang apa yang teman-teman dapat ya, atau ada yang mau kesaksian, silakan. Apa yang teman-teman dapatkan tadi? Tidak, ya. Apa yang teman-teman dapatkan tadi? Ada? Tadi saya sementara mendengarkan itu, saya juga catat, ya, catat-catat gitu. Kalau teman-teman kira-kira gimana? Tadi poin kita itu bahwa Mira, Yanti, Pak Daniel, Pak Lepri, Bapak Tadus, Rida, ya, semua teman-teman yang ada, Elsa, Ati, Grace, Yeni, Bu Sheni, Yuli, Asnat, Wenda, itu kita harus punya kesadaran bahwa kita ini punya nilai. Ya, teman-teman tahu nggak kenapa sampai Bapa mau ya menebus kita dengan darah yang mahal melalui putra yang tunggal? Ah, ini jawabannya. Karena kita punya nilai. Cuma nilainya jangan dikurangin. Tadi ya. Nah, nilai itu harus kita pertanggungjawabkan, bahkan kita tingkatkan. Rasul Paulus bilang jadi suratan tertulis. Nah, tadi dikasih contoh apa? Korupsi waktu. Terus di pengadaan-pengadaan ya. Nah, ini Pak Daniel mungkin bisa ini. Bagaimana? Ya, bisnis kan ada pengadaan-pengadaan Pak tadi Pak Daniel ya. Orang-orang pengadaan di perusahaan, harganya sebenarnya di toko 50.000, tapi karena mau dapat duit, dia bikin nota, dia suruh orang toko bikin nota 70. Dia lupa bahwa itu sudah tidak kudus. Itu sudah menipu. Akhirnya masuk kantong 20.000. Kantor bayar 70 ke dia, dia bayar 50 ke toko. Nah, mungkin Pak Daniel ada pertanyaan di bagian ini. Pasti ada. Enggak, memang itu kalau saya yang belanja sendiri sering digituin juga. Belanja-belanja onder deal, saya belanja sendiri. Sebentar Pak, sebentar Pak Daniel menyelesaikan pertanyaannya teman-teman. Mungkin mau bertanya jauh lebih karena beliau pebisnis. Teman-teman yang kuliah silakan ya. Setelah Pak Daniel siap-siapkan pertanyaan Yanti, Mira. Ya, silakan Pak Daniel. Kalau saya tuh sering belanja onder deal mobil apa, saya belanja sendiri. Kalau suruh orang memang begitulah, emang rata-rata begitu. Harga 100 dimasukin 125. Ketahuan sih, saya tahu. Saya nggak mau nyuruh dia lagi. Saya datang sendiri. Masukin berapa ya, Bos? Di mobil-mobil saya ngapain saya bilang masukin tetap segitu. Harganya mobil saya. Diketawa deh. Mobil engkau ini saya punya sendiri. Mobil ngapain masukin begitu? Dia bilang begitu. Dia ketawa aja engkaunya. Cuman kalau suruh montir itu rata-rata beda harganya, saya tahu.
saya kebanyakan saya yang belanja sendiri. Saya bilang saya yang belanja deh sama lu. Saya bilang kacau harganya lain gitu. Harga berapa duit masuk berapa duit. Lebih boleh sedikit aja saya bilang. Saya juga salah ngomongnya. Itu salah, saya ngomong salah, nggak boleh. Lu kenapa? Kenapa saya bilangin jadi ngajarin dia kebanyakan? Jadi berarti saya korupsi juga berarti. Salah, omongan saya salah. Saya bilang musinya jangan jangan bilangin pokoknya yang musi yang normal jadinya. Saya bilang lu kebanyakan untungnya saya bilang. Salah saya ngomong salah. Jadi dia ibaratnya ya udah dia malu sendiri ya dia kerjaan bongkar ya, lu yang beli aja deh bilang begitu. Cuman kalau kalau kebanyakan begitu begitu emang. Kalau menurut saya kalau gitu emang emang kebanyakan begitu. Pak Lepi emang kebanyakan gitu. Itu kalau kalau yang mengenai talenta, yang satu talenta, tiga talenta, lima talenta itu boleh dibilang tuh orang yang tidak bertanggung jawab. Kalau menurut saya, betul Pak Roni. Tuannya udah kasih suruh usahakan nih, perjuangkan nih uang. Yang lima talenta dikerjakan, yang tiga kerjakan, yang satu dipendam dalam tanah. Dia males deh nih, udah gini-gini. Jadinya dipikir deh mungkin deh ngiri-ngirian gimana. Ya iya, datanglah tuannya balik lagi. Itu sering saya dengar tuh itu. Sama ibaratnya yang lima lima putri apa ya? Lima putri Palepri ya apa ya? Lima gadis bodoh, lima gadis apa tuh? Lima gadis Lima bodoh. gadis bijaksana, lima Ya, gadis lima masa gadis. bodoh. Dia masa bodoh. Ya minyaknya tuh habis, yang itu kagak habis. Ini mirip-mirip nih. Pengantin datang, dia udah habisin dulu. Mirip-mirip, ini mirip-mirip nih. Sering dengerin gituan juga tuh, Pak Roni. Emang susah di perdagangan gitu. Saya sering juga korupsi waktu, sering pulang disiplin, pergi masuk disiplin, pulang disiplin. Kedengerannya katanya. Iya, datang jam 9, pulang jam 4. Iya, nyuri-nyuri gitu katanya. Banyak saya dengerin begitu emang katanya. Saya denger-denger aja. Saya nggak pernah kerja sih, saya nggak pernah kerja di kantor. Ya. Istri saya juga bilang, istri anak saya juga bilang suka begitu orang. Cuman kalau sekarang kayaknya susah Pak Roni, cap jempol, nggak bisa deh, cap jempol. Kalau dulu kan jegrek yang jegrek titip sama teman, korupsi waktu itu benar. Saya lihatin sendiri sih waktu istri saya kerja di BCA tuh, lagi dulu kerja di BCA, suka titip juga sama temennya. Titip kartu jegrek dimakan memang benar itu benar kenyataan benar. Saya nganterin istri saya kerja sih. Dia titip temennya takut merah, dia makan dulu sama saya titip masuk. Terus habis makan dia masuk kantor baru. Jadi bagus jadi nggak dipotong gajinya. Kalau 3 kali dipotong katanya. Dengeran gitu. Gitu aja Pak Lepri. Ya, terima kasih Pak Daniel. Ya, teman-teman yang lain banyak nih pertanyaan yang bisa ditanyakan. Sebenarnya banyak. Ini mahasiswa harusnya lebih proaktif, harus lebih aktif kalau mahasiswa. Saya dulu waktu mahasiswa saya banyak tanya. Makanya sekarang setelah selesai mahasiswa banyak ditanya. Dulu waktu mahasiswa banyak bertanya. Banyak. Oke. Kalau saya tanya, udah tahu apa itu talenta? Nah, itu ditanyakan. Yanti Mira tahu apa itu talenta? Rida? Itu pertanyaan, silakan ditanyakan. Rida, silakan. Yanti silakan. Pertanyaannya apa? Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Terima kasih buat Pak Paroni yang sudah memaparkan materi. Materinya sangat memberkati sekali. Terkhususnya saya sebagai mahasiswa
Ah, tadi yang volumenya Rida dimatikan di tadi volumenya Rida itu diturunin ya, di nolkan kan? Benar nggak? Maksudnya harus gitu kan supaya nggak storing ya? Paroni gitu ya? Iya, yang satu harus di mute, yang satu harus di ya mute. berapa? Ah, tadi di bagian korupsi waktu, mungkin itu sangat, saya salah satunya seperti itu. Biasa kalau mau kuliah 11.30 baru siap-siap jalan, kayaknya 11.33 baru jalan. Itu salah satu yang hari ini saya sadar bahwa itu sebenarnya tidak baik. Dan juga tadi yang Bapak Roni katakan bahwa tugas yang sudah diberikan dari kalau pulang langsung kerja itu lebih bagus daripada ditunda-tunda. Dan pertanyaan saya di sini tadi dikatakan bahwa jangan memilih kerjaan yang semua orang bisa lakukan, tetapi memilih pekerjaan yang semua orang tidak bisa lakukan. Nah, di sini pertanyaan saya, bagaimana saat kita menjalankan pekerjaan itu, dan mungkin menurut kita kan kita sudah memilih untuk kerjaan yang ini yang harus saya lakukan, tapi sebagai manusia mungkin kita mengalami kelemahan tubuh dan kita mengeluh, apakah itu salah? Terima kasih. Oh, oke. Jangan dibuat bingung atau rancu bahwa Tuhan itu memberikan kita kesempatan untuk beristirahat ya. Jangan kemudian dengan apa namanya pesan malam hari ini seolah-olah wah kalau gitu kita tidak perlu istirahat, kerja terus, akhirnya kita sakit tipes dan akhirnya nggak bisa kerja. Ya, gara-gara sakit tipes malah nggak bisa kerja. Itu justru tidak bagus gitu. Orang yang bagus itu tahu kapan dia istirahat, kapan dia memang bersosialisasi, kapan dia memang bekerja, tahu memanage waktu dengan baik. Jangan waktu bekerja buat ngobrol, ya harusnya santai dengan keluarga buat bekerja, kebalik-balik prioritas hidupnya kebalik-balik. Jadi berantakan semua. Ya, jadi tahu kapan. Oh, kalau ngomongin prioritas, saya ada pekerjaan, saya ada tugas. Ini nomor satu. Urusan mau nonton bioskop, ngobrol, cuman mau ngopi kemana sama temen, ya itu belakangan lah. Nggak usah dikerjain juga nggak apa-apa. Bisa ditunda atau kadang-kadang kalau ditunda kelamaan ternyata nggak dilakukan pun nggak apa-apa. Ya, jadi ketika tadi saya bicara, kalau pekerjaan yang biasa-biasa, orang lain yang biasa juga bisa mengerjakan, itu kita tidak menjadi istilahnya ya, istilahnya itu sapi ungu. Tahu sapi ungu itu kan jarang ada sapi ungu. Karena orang biasanya sapi ya putih, hitam, coklat gitu ya. Tapi begitu ada sapi ungu, kamu menjadi perhatian dari orang lain karena ini langka. Ya. Langka itu contoh begini. Di perusahaan saya itu sering menyaksikan orang-orang yang hebat-hebat tidak dalam posisi yang hebat. Posisinya bukan manajer, bukan GM, bukan tim leader, cuman apa coba? Misalnya cuman staff, itu cuman staff aja, ya. Tapi ketika kerjaannya udah selesai, dia ngomong sama bosnya, bos, kerjaan saya sudah selesai. Ada lagi yang perlu saya kerjakan nggak? Yang begini ini langka. Omongannya sederhana, tapi menunjukkan kualitas. Ini yang begini mesti dipelihara baik. Yang begini nih yang gajinya nanti mesti ditingkatkan. Kenapa? Jarang orang yang ngomong begitu. Pak, kerjaan saya sudah selesai, Pak.
Ini, ini baru jam 2 siang, Pak. Apalagi, Pak, yang bisa saya kerjakan? Masih banyak waktu saya, Pak. Wah, kalau kamu bisa begini sama bosmu, bukan menjilat ya, bukan dalam rangka menjilat. Memang niatnya kamu bekerja. Kamu disayang, ya, disayang sama bos, sayang sama atasan, disayang sama perusahaan. Ya ini baru cerita begitu aja. Nanti ada yang lain, gitu. Ada supir, saya punya supir truk, ya supir truk. Kalau pas nggak keluar kota, dia ada di kantor, itu mobil saya pasti kinclong. Padahal saya itu nggak pernah yang namanya nyuruh-nyuruh orang nyuci, nggak. Saya kalau di rumah ya pulang saya sama istri gantian nyuci mobil, nggak apa-apa gitu. Tapi kalau ada supir saya lagi nggak keluar kota, itu pasti kinclong. Dan saya langsung WA dia, namanya Mas Aris. Mas Aris, terima kasih ya, kamu udah nyuciin mobil saya gitu. Oh iya Pak, nggak apa-apa Pak, saya nganggur kok, ya saya cuci lah gitu. Ah, itu yang begitu itu yang mesti disayang-sayang. Orang-orang yang nggak disuruh dia mengerjakan, ya. Jadi kita tahu bagaimana mencari pekerjaan-pekerjaan yang memberi nilai buat orang lain. Ya, kalau orang lain milihnya kerjaan-kerjaan yang gampang, ya kalau disuruh nih, ada 5 orang dalam kantor kita. Ini ada yang perlu nganter surat ke sana, ada yang perlu nih ngecekin dokumen ini, ngerapiin ya, ada yang perlu ini. Aduh, itu kerjaan-kerjaan gampang, ya kan? Tentu kerjaan gampang kalau harus kerjakan, tentu kita kerjakan dengan mudah. Gitu. Tapi ada kerjaan yang lain, ya kerjaan-kerjaan yang butuh ketelitian, ya apalagi kalau menyangkut keuangan. Kalau sudah menyangkut keuangan, itu jarang orang yang diberi kepercayaan kalau orangnya nggak betul-betul bisa dipercaya. Maka orang yang pegang kasir, pegang mesin uang, itu orang-orang pilihan. Ya. Dan orang-orang pilihan begini, itu kelihatan dari hari ke hari. Itu hal-hal yang kecil justru. Ya. Suruh beli apa, kembalinya selalu tepat. Ya. Kembali gocap, dia balikin gocap. Enggak lah, cuman gocap hilang aja nggak diambil sama bosku udah nggak butuh duit. Namanya hitungan dalam akuntansi, selisih Rp1 harus dicari sampai malam. Kenapa nggak balance? Nah ini adik-adik yang mahasiswa kalau belajar akuntansi, Rp1 bukan masalah nggak berharga, Rp1 dihapus aja lah biar nggak ketahuan. Itu Rp1 tidak balance antara kredit dengan debit misalnya gitu. Apalagi di neraca, namanya juga neraca itu kan timbangan, nggak balance. Rp1 dicari sampai besok pun harus dicari. Kenapa nggak balance? Nah, maka orang-orang yang bisa dipercaya itu menunjukkan kualitasnya justru dari hal-hal yang kecil seperti itu. Tapi jangan lupa ya, jaga kesehatan. Kalau orangnya sakit-sakitan, itu juga nggak bakal disayang bos. Orangnya sakit-sakitan, banyak nggak masuk Pak, nggak masuk. Yang sakit perut lah Pak, nggak masuk Pak. Diare Pak nggak masuk Pak. Wah nggak masuk terus. Kapan kerjanya gitu? Ya, jadi prioritaskan kita bekerja maksimal kalau kita sehat. Maka tunjukkan kita orangnya fit banget. Dan saya tunjukkan itu ke karyawan saya tunjukkan. Saya hampir nggak pernah sakit yang karyawan tahu. Kadang-kadang saya kalau sakit tuh Sabtu Minggu, oh ya pas gitu ya. Kelenger-kelenger, pusing-pusing Sabtu Minggu, saya nggak ganggu kerjaan. Ya. Tapi saya tunjukkan bahwa kalau saya bekerja tuh hampir nggak pernah sakit. Gitu. Sakit pusing sedikit, pilek sedikit, kerja. Jangan pilek sedikit aja udah nggak masuk. Sakit sedikit udah nggak masuk gitu ya. Kita tunjukkan kita memang maksimal dalam kerja. Semoga menjawab Yanti. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Ya, oke. Silakan yang lain. Mira, silakan. Atau ada yang lain, silakan. Mira dulu ya. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Materi malam hari ini sangat-sangat memberkati buat saya dan juga sangat terkenal buat saya mengenai dengan mencuri waktu dan tugas yang diberikan dari dosen. Kadang
tugas yang diberikan dari dosen itu kayak ini hari tugas yang diberikan dari dosen. Terus saya pulang itu saya berpikir, masih ada waktu jadi besok, lusa atau hari lain. Saya tidak sadar bahwa itu yang membuat saya uh, daya ingat daya ingat saya tidak berjalan dengan baik untuk memfokuskan kepada soal itu. Kalau kadang saya mengerjakan tugas begitu, saya sudah lupa karena sudah beberapa hari jadi saya lupa. Jadi malam hari ini uh, saya kembali tertampar oleh materi yang diberikan Pak Roni bahwa uh, lebih baik tugas yang diberikan dari dosen itu cepat-cepat saya kerjakan supaya kan kalau saya pulang saya kerjakan berarti daya ingat kembali saya itu kembali saya tetap ingat dan itu yang membuat saya tidak mencuri waktu dan uh, sedikit yang saya mau bersaksi tentang Bapak saya, boleh Pak? Silakan, Baik, silakan. baik, terima kasih tentang upah yang dimana Bapak saya dia apa melakukan suatu pekerjaan yang mau dibilang tidak bisa dilakukan oleh orang. Uh, Dalam pekerjaan itu Bapak saya melakukan selama 5 tahun setengah. Banyak orang yang bilang ke Bapak saya kalau apa apa yang kamu kerjakan ini itu membuat kamu menyesal karena apa sangat sulit untuk kamu bisa menyelesaikan pekerjaan itu. Terus Bapak saya bilang kalau ini saya tidak melihat dari uh, hasil untuk diri saya atau maupun orang-orang di lingkungan sekitar saya, tapi saya melakukan dengan kesungguhan hati saya. Dan puji Tuhan, selama selama berjalannya waktu, Bapak saya bisa melakukan pekerjaan itu. Dan saya mengerti bahwa ternyata upah yang Bapak saya kerjakan selama 5 tahun lebih itu bukan upah yang diberikan di dunia ini, yaitu nilai atau materi yang Bapak saya terima, tapi itu upah yang ada di surga. Dan sampai sekarang ini orang-orang bahkan sudah menikmati hasil pekerjaan Bapak saya dan mereka berterima kasih kepada Bapak saya dan itu yang saya banggakan dari Bapak saya, tidak melihat hasil untuk dia terima di bumi ini, tapi dia terima di surga suatu kelak nanti. Itu yang saya sampaikan. Mohon maaf tidak ada pertanyaan. Terima kasih. Terima kasih Mira. Sama-sama. Oh ya, mungkin Pak ditambahkan tadi yang mengenai kerja tugas, mungkin perlu diluruskan Pak. Bukan soal mengenai masih ingat pengajaran dari dosen. Mungkin perlu diluruskan di situ. Silakan. Oke, jadi adik-adikku yang mahasiswa, jadi kalau bicara mengenai waktu, itu manajemen waktu namanya ya, itu manajemen waktu. Itu juga perlu pemahaman yang banyak ya terkait dengan manajemen waktu.
Jadi pada intinya begini, pada intinya keseringan kita untuk menunda sesuatu, procrastinating, ya. Procrastination itu menunda-nunda. Nah, menunda-nunda itu termasuk bagian yang kita harus hindari gitu. Menunda-nunda, tidak ada yang namanya hal positif dari menunda, nggak ada, sama sekali nggak ada menunda itu. Jadi menunda itu lebih banyak uh, apa namanya hal-hal yang negatif daripada hal yang positif. Nggak ada positifnya menunda itu. Nah, maka disarankan sebetulnya untuk adik-adik mahasiswa kalau mendapatkan tugas gitu, alangkah baiknya untuk segera dilakukan, ya. Ya tentu lagi melihat prioritas, lagi-lagi melihat prioritas. Jadi kalau satu ujian, apalagi ujian, kalau ujian akhir gitu, itu kan bobotnya paling besar. Ya, strateginya itu ujian akhir bobotnya paling besar. Ujian akhir tidak boleh meleset. Yang kedua itu biasanya mid semester itu presentasinya kedua. Kalau misalnya ujian akhir presentasinya itu 40%, mungkin ujian mid itu presentasinya bisa 20-30%, sisanya ada ulangan-ulangan yang uh, muncul begitu ya di antara kedua itu. Tentu ujian menjadi satu yang nomor satu, tugas-tugas PR menjadi yang nomor dua. Tapi betul bahwa justru ketika kita mendapatkan tugas, kita mengerjakan sesegera mungkin, itu membantu kita tidak repot dalam mengingat kembali. Ya. Sehingga kita jadi nggak malas. Semakin ditunda, kita tuh semakin malas sebetulnya. Ya percaya, kita semua sudah pernah jadi mahasiswa kan. Makin ditunda, ingat bahwa mata kuliah selanjutnya itu kita nggak pernah tahu, jangan-jangan ada tugas yang lebih berat lagi. Kita menunda nggak menyelesaikan hari ini, ternyata kuliah besok itu memberikan tugas yang lebih berat. Dan akhirnya kita nggak bisa memanage waktu. Maka sebisa mungkin masalah ketika masih kecil diselesaikan. Masalah ketika masih kecil diselesaikan, itu masih dalam ranah kemampuan kita. Makin besar masalah, nggak ditunggu aja datang masalah kan, itu kita nggak bisa selesai. Kemudian pada akhirnya pada minggu depan semua harus dikumpulkan bersama-sama, makin nggak kepegang. Karena kita nggak melakukan cicilan gitu, kita nggak mencicil apa yang seharusnya kita bisa lakukan sesegera mungkin gitu. Ya, mumpung masih dalam kendali yang kita bisa lakukan. Jadi manajemen waktu itu penting sekali buat teman-teman yang mahasiswa, ya jangan gunakan untuk hal-hal yang nggak ada nilainya gitu. Mungkin kelihatan aneh, ya mungkin kelihatan aneh sebentar aja nggak apa-apa, tapi pada satu saat orang akan melihat keanehan kita itu menghasilkan, menelurkan sesuatu yang berprestasi. Hanya karena aneh kamu kok diajak main kok susah ya, hanya karena aneh diajak main aja nggak mau, tapi pada saatnya nanti orang melihat torehan goresan prestasi kita itu melebihi sekedar aneh nggak diajak main gitu. Saya kadang-kadang lihat ya, wah ada foto-foto dulu ya, kok ada foto teman-teman pada main naik motor ke dari misalnya dulu kan saya di Jawa Tengah, wah ke Tawangmangu gitu, wah pada hebat. Saya di mana ya kok nggak pernah ada di foto itu gitu ya. Wah saya cuman guyon aja. Wah kan saya yang ngambil fotonya gitu. Padahal saya nggak ikut. Ya saya nggak ikut. Jadi banyak waktu mungkin ya saya uh, melakukan hal-hal yang lain dibandingkan sekedar dolan gitu ya, dolan seharian dan sebagainya. Ya kita mesti introspeksi diri ya. Kita mau jadi apa sih? Gitu ya. Kita introspeksi diri, kita mau jadi apa? Kita ingat kita ini dari awal punya tanggung jawab yang Allah Bapa berikan, kita menjadi orang-orang yang harusnya bernilai dan membuat nilai. Ya orang lain mungkin masih hahaha ya, lari ke sana lari ke sini, dia belum ketemu arti hidupnya. Tapi kalau kita sudah paham, oh kayak saya punya track begini nih, ya, dan saya pengen bertanggung jawab atas apa yang Tuhan percayakan. Ya kira-kira begitu ya.
Terus banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang tadi misalnya papanya Mira gitu ya, nggak banyak yang apa namanya tuh perlu ditonjolkan juga gitu ya. Walaupun kita melakukan sesuatu kita nggak perlu digembar-gemborkan. Yang namanya emas itu nggak usah gembar-gembor juga tetap berkilau dan tetap mahal gitu misalnya. Ya nggak usah menurut oh saya emas nggak usah. Karena emas tetap berkilau dan tetap mahal harganya. Walaupun di tempat yang kelihatannya tidak pada tempatnya gitu. Ya, ditaruh dimanapun tetap dia berharga. Jadi em, tidak pernah ada pekerjaan yang hina. Pekerjaan yang hina itu kalau dilakukan setengah hati. Ya, begitu Mira. Tuhan memberkati. Terima kasih, Bapak. Iya, menarik ya dari mentor kita, temukan arti hidup ya. Temukan arti hidupmu teman-teman. Orang sudah ke sana, keliburan sana ke sini, tapi kita setia beribadah, setia eh, lakukan tugas kita, kerjakan tugas ya. Teman-teman yang lain mereka naik motor sana sini nongkrong ya, padahal mereka aja ada tugas juga dari dosen, tapi karena kita sudah temukan arti hidup kita, jadi kita kerjakan ya, gitu ya. Ya, oke. Teman-teman yang lain masih ada? Silakan. Adakah yang di balik kamera tertutup, silakan. Rida ada. Rida mau bertanya. Yuli kok dari tadi tutup kamera ya? Coba tadi. Mira, Yuli kok dari tadi tutup kamera? Rida mau nanya? Mau. Mahasiswa baru semester 1 ya? Kayaknya ada bacaan kamu mau apa bacaan yang mau ditanyakan ini? Silakan. Ya, lagi latihan baca. Ini kesempatan bertanya karena mentor kita ini pengajar di rohani, kemudian beliau juga di dunia sekuler punya banyak karyawan, ya, jadi banyak ilmu yang harus ditanyakan. Kekayaan dibantu Bu. Ada apa tidak ada? Ya, Rina Asnat, Elsa ada, kalau ada, Wenda, Grace, Ibu Ati, Bu Rina. Tadi Pastor Lepri sempat menanyakan kan ya. Jadi satu talenta. Ini talenta ini kan bisa banyak. Kalau dalam kamus bahasa Indonesia, talenta ini keahlian yang Tuhan percayakan, gift gitu ya.
Tapi kalau kita bicara talenta di dalam perjanjian lama begitu, atau di dalam Alkitab, kita buka kamus, talenta itu nggak sembarangan nilai ya. Talenta itu kan 6.000 dinar. 6.000 dinar itu kalau kita konversi ke upah 1 dinar, itu upah sehari bekerja, itu 20 tahun loh. Itu upah 20 tahun bekerja. Yang dipercayakan kepada yang menerima 1 talenta itu adalah uang. Ya, kalau sekarang orang berapa bekerja sehari? Ya, anggaplah 200.000 begitu misalnya. Kalau 1 bulan dia dapat misalnya 6 juta kali 12 itu pas tahun kali 20. Jadi itu yang dapat 1 talenta itu dapat besar sekali modalnya. Besar sekali. Jadi kalau cuma melihatnya dari yang 5 sama 2 sama 1 ya. Yang satu kecil kasihan ya. Oh, yang satu itu gede banget. Satu aja besar sekali. Memang dasar malas aja. Ya, dasar malas, dasar tidak taat, dia mungkin juga takut gagal sehingga nilai yang sangat berharga itu tidak dihargai. Datangnya yang tidak menghargai bukan tuannya ya. Tuannya menghargai itu, memberikan kepercayaan. Yang tidak menghargai itu justru yang diberikan itu. Maka dikatakan dia jahat. Itu berbicara dari definisinya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ya teman-teman, saya percaya bahwa kita ini dipercaya sama Tuhan ya. Banyak hal yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Nah itu yang harus kita kembangkan. Istimewa juga di dalam mempersiapkan diri melayani ya, melayani. Ada yang mungkin sebenarnya bisa main gitar tapi tidak dikembangkan, bisa mimpin pujian tapi nggak dikembangkan. Nah yang ini bagus nih Pak mentor Pak Roni. Jadi waktu awal gabung Zoom tuh main gitar biasa-biasa. Tapi setelah lama-kelamaan ikut, dia bisa main gitar dan mimpin pujian Pak. Dia sekarang mimpin pujian hari Sabtu. Nah kayak gitu teman-teman ya. Di lain sisi ada teman-teman kita juga di desk ini sudah memacu dirinya ya, udah tahu nilai hidupnya itu berharga. Jadi mereka menambahkan kepada hidup mereka waktu-waktu untuk kursus yang lain-lain, mengembangkan diri mereka. Itu saya salut. Ya, teman-teman kita yang lain itu ada untuk mempersiapkan diri melayani Tuhan lebih lagi. Ya, tiba-tiba di situ tidak ada main gitar, dia bisa main gitar. Tiba-tiba bisa mimpin pujian karena dia sudah latihan olah vokal. Ya, teman-teman. Kan kalau mimpin pujian juga harus belajar nyanyi ya. Yang sampai disuruh pimpin pujian, lagunya di G, dia nyanyi di C. Nah, kan. Jadi lari gitarnya. Sebenarnya gitar nggak lari, suara yang lari. Gitu. Ya. Saya salut ya teman-teman kita, beberapa mentor sudah berkomitmen untuk mengembangkan diri mereka ya. Itu keren. Teman-teman yang lain jangan ketinggalan. Temukan arti hidupmu. Tadi mentor kita Pak Roni bilang ya. Kalau tidak temukan bahwa hidupku berharga bagi Allah, tiada yang tak berkenan di hadapannya. Kau ciptakan aku, kau ciptakan, gimana itu? Aku lupa. Gara-gara mikir. Turut kehendakmu. Kau ciptakan ku seturut gambarmu. Sungguh terlalu indah kau bagi dia. Nah ini bagus untuk selanjutnya yang saya bilang tadi. Dia berikan kasihnya bagi kita. Dia telah relakan
segala-galanya. Dia disalib tuh tebus dosa kita, karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya, dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga sumbu yang telah pudar, takkan dipadamkannya, dia akan jadikan terang untuk kemuliaan. Hidupku sangatlah berharga di hadapan Tuhan. Amin. Hidupmu punya nilai. Hidupmu karena punya nilai, Tuhan kasih tanggung jawab. Tuhan kasih talenta. Tuhan kasih banyak hal. Kapasitas di dalam diri kita itu banyak. Ya. Tadi saya dari kecil orangnya pemalu. Kalau ibadah, sudah dewasa, remaja, kalau ibadah saya selalu cari tempat paling belakang karena takut disuruh berdoa, karena berdoa disuruh giliran. Ya. Tapi puji Tuhan, karena saya mau maju dalam iman, saya memaksa diri, akhirnya dari gereja gitu, bukan artinya mencari pekerjaan yang mudah, tetapi saya mulai bergabung, melayani, ya, gedung, lantai, angkat sound system besar-besar, melayani dari rendah gitu, gulung-gulung kabel, ya, yang tadinya pemalu, lama-lama disuruh naik singers di pemuda, habis itu disuruh naik WL, singers di umum, habis itu naik WL di pemuda, habis itu dipercaya ketua pemuda di cabang, habis itu naik WL di umum, tiba di Jakarta jadi pendeta. Haleluya. Ya, dan itu pendeta itu lagi semester 6 kuliah, saya bertanya sama Tuhan, Tuhan saya mau ditabiskan di mana? Tiba-tiba 1 minggu, tidak butuh 1 tahun, 1 minggu. Senior saya panggil pelayanan, ada gembala mau ke gereja, akhirnya saya di situ ditabiskan jadi pendeta. Ya, jadi teman-teman punya kapasitas yang luar biasa. Ya, tidak gampang. Kita udah belajar kan, teman-teman yang sudah lewat SMA belajar kan? Di kandungan ibu kita banyak yang mau lahir. Yanti yang Tuhan pilih, Rida yang Tuhan pilih, Mira yang Tuhan pilih, Pak Daniel, semua kita yang ada nih, Tuhan pilih kita. Haleluya. Karena itu, temukan arti hidupmu. Mentor kita bilang teh. Temukan arti hidupmu. Orang di luar sana ngong-ngong naik motor, wah happy ke pantai yuk, wah ke mall yuk. Tapi kita duduk diam dalam hadirat Allah. Kita menikmati hadirat Tuhan. Kita mendengarkan firman Tuhan. Kita belajar, kita kerjain tugas dari kampus, ya. Itu yang namanya keren. Ya. Itu namanya berbeda dengan dunia. Itu namanya dipisahkan. Ya. Oke, teman-teman. Puji Tuhan, terima kasih buat mentor kita malam hari ini. Teman-teman, ucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah berfirman malam hari ini, maka kita pasti diberkati manusia batinnya kita. Karena itu setiap kebenaran malam hari ini simpan itu, renungkan, dan saya percaya ketika kita mau melaksanakannya maka pasti akan menghasilkan buah. Ya, ada buah yang pasti dihasilkan. Mari berdoa. Bapa, kami mengucap syukur dari hati kami yang dalam, setinggi-tingginya, sebesar-besarnya ucapan syukur kami naikkan di hadapan hadirat-Mu. Kalau orang dunia melakukan hal yang lain, tidak di dalam hadirat-Mu, tapi kami malam hari ini memilih mendisiplinkan hati kami, batin kami, pikiran kami, tubuh kami untuk berdiam diri, mendengarkan setiap kebenaran, yaitu isi hati-Mu bagi kami malam hari ini. Kami percaya orang yang membuka hatinya, pasti Engkau akan memenuhinya. Kau berdiri, Kau berkata, Engkau berdiri depan pintu mengetok, barang siapa buka pintunya, Engkau akan masuk dan duduk bersama-sama dan makan bersama. Artinya, setiap orang yang selalu membuka hati, memberikan hidupnya untuk diajar oleh firman Tuhan, maka
pasti Engkau akan memberkati hidupnya. Jasmani, rohani, pasti Engkau berkati Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Biarlah setiap kesaksian-kesaksian malam hari ini itu membawa kami semakin berlari, semakin bertekun di dalam perjalanan iman kami. Semakin kami menyadari malam hari ini bahwa sesungguhnya kami ini adalah orang-orang yang punya nilai di hadapan Tuhan. Kami tidak boleh sia-siakan kesempatan, waktu, talenta, kepercayaan yang Tuhan Yesus sudah berikan kepada kami, yang Bapa di sorga sudah berikan kepada kami. Terima kasih Bapa di sorga, urapi kami, materaikan setiap kebenaran-Mu malam hari ini dalam setiap hati pikiran kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat hamba-Mu yang terkasih, mentor kami Bapa Roni. Biarlah Tuhan pakai lebih lagi, taruh isi hati-Mu yang Engkau ingin sampaikan kepada kami di dalam discipleship ini. Dalam nama Tuhan Yesus, pengurapan-Mu, hikmat wahyu atas hamba-Mu Bapak Roni, Tuhan Engkau curahkan. Biarlah Engkau pakai menjadi alat-Mu untuk mengajar kami, beritakan apa yang menjadi isi hati-Mu kepada kami di dalam discipleship ini. Terima kasih ya Abba Bapa kami, Yesus Kudus, kami mengucap syukur. Biarlah seluruh yang dikerjakan oleh kedua hamba-Mu dalam kekudusan kebenaran, Bapa buat berhasil, beruntung, diberkati berlipat kali ganda. Perusahaan yang dipimpin, Tuhan Yesus Kau berkati seluruh karyawan yang ada, jadi karyawan yang takut akan Tuhan, punya dedikasi yang tinggi, melaksanakan segala sesuatu semata-mata karena ingin menyenangkan Tuhan di dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur malam hari ini. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat Tuhan lepaskan, segala roh yang bukan berasal dari Tuhan, yang bekerja atas setiap murid-murid dari discipleship, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, biarlah Tuhan curahkan roh kesatuan hati. Biarlah seluruh anggota dari discipleship sungguh-sungguh memiliki hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Memiliki hati seorang murid, sehingga menyadari bahwa hidupnya perlu pengajaran dari Tuhan. Terima kasih Bapak, berdoa, berkati kami semua, para mentor yang Tuhan percayakan, urapan Tuhan luar biasa berlipat-lipat atas hidup mereka. Hati mereka Engkau pegang, biar Engkau taruh isi hati-Mu, supaya menuntun kami di dalam seluruh kebenaran-Mu Bapak. Terima kasih, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa kepada Bapa kami di surga. Kami terima seluruh berkat, rahmat, anugerah daripada Engkau, Bapa kami di surga. Cinta kasih dari Tuhan kami Yesus Kristus, pertolongan penghiburan dari Engkau ya Roh Kudus. Kau senantiasa menolong, memimpin, menghibur kami, menuntun kami kepada seluruh kebenaran, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kami. Kami bersama-sama bersuka cita, percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. 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 Terima kasih Bapak Roni. Amin. Terima kasih.